Aku nggak menyangka bahwa semua orang itu mendoakan dia gitu. Ketulusan Bekti itu akhirnya membuat orang juga tahu bahwa memang Bekti itu orang baik. Yang terlintas itu cuman, aku takut dia pergi aja. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Ketemu dengan saya Pak Ijo di Besti Berita Selebriti, so pasti kita tahu ya. Bisa tuh aku. Kita lihat yuk tayang-tayangannya yuk seperti apa yuk. Monggo kerson, monggo. Ya bener toh, gitu. Bisa aku. Iya, dan sekarang Uncle sudah bersama dengan sahabatku yang aku kagumi banget. Indi Baren, Terima kasih. Apa kabar? Baik, dengan senang hati ketemu dengan dirimu. Ini juga senang senang ya. banget. Kita dapat kesempatan untuk syuting. Biasanya nggak di sini Teh. Iya, tadi aku Tapi kaget. episode spesial, ada Teh Indi, ada sahabat kita tadi, Iya, kita iya. ada di sini nih. Kaget aja pas tadi masuk ke sini. Iya. Enggak kok, hawanya nggak ini ya mau. Sorry. It's okay. Aku aja juga nggak tahan Teh. Aku belum pernah nemenin Bekti ke sini, I tapi know. situasi di sini pas Iya, masuk iya, tadi iya. kok kayak ya masuk ke kamarnya Bekti Iya, aja iya, gitu. feel Maksudnya itu ya. feel-nya ada dia gitu. Meskipun dia juga belum terlalu lama ya ada di Di program ini gitu. ya. Cuman kuat banget kali karena setiap dia muncul di pagi di program itu aku selalu standby buat Iya, melihat gitu. Terus pas muncul lihat ruangan ini terus tadinya nggak mau cengeng ya gitu karena menurut aku udah cukup deh udah nggak waktunya lagi untuk keluarin air mata, tapi pas masuk sini aja pas di pintu tadi aduh kok makanya aku tadi sempet ke toilet dulu buat biar rilis dikit deh gitu. Tapi kan alhamdulillah ya, aku lihat di postingan unggahan terbaru dari Teteh bilang bahwa kondisi terbaru perkembangan Bekti Sudah jauh sih. sudah jauh membaik gitu. Makanya aku sudah mulai berani untuk ngobrol dengan orang-orang karena kan beda kalau interview dengan wartawan. Betul. Hanya singkat dan seperlunya aja gitu. Mulai berani untuk ya ngobrol seperti ini gitu, baik untuk acara tertentu atau ngobrol dengan teman. Sudah mulai berani di hari ini dan kemarin gitu. Puji Tuhan alhamdulillah. Dari rumah aku udah bilang gini, oke hari ini aku mau ngobrol tapi udah gak mau nangis. Nggak mau nangis. Karena yang aku share itu adalah berita sukacita gitu. Betul, supaya akunya sendiri juga bisa berbesar hati untuk yakin bahwa memang Bekti semakin berprogres. Meskipun belum bisa menyatakan dalam diri bahwa dia sudah sembuh pulih total tapi dia berprogres gitu. Jadi aku pikir sudah saatnya aku bersukacita bahwa Bekti semakin baik gitu. Tapi ya si kekuatan ruangan seumbrit ini bukan seumbrit lagi tapi udah Kekuatan figur. kayak dia lagi ada di sini aja gitu. Sosok sahabat kita ini Iya. kan bener-bener. Padahal aku belum pernah Iya. kesini loh Kak, belum pernah. Cuman dia sering cerita, kadang kan dia suka instastory nih aku Iya, lagi di iya, sini. iya, Kita iya, berdua iya, kan iya. suka lomba sombong ya. Gue dong ada program baru, paling gue gini gitu. Paling gitu terus tadi ada program lagi nggak Nah, gitu. ceng-cengan kan? Iya, Iya, lomba-lomba iya. sombong gitu Iya, ya. iya, Tapi iya. aku nggak ngikutin gitu, aku lihat. Jadi situasi si studio ini memang aku kenal dari cerita dia, dari postingan dia gitu. Pas masuk sini kok kayak memang ada dia aja gitu loh istilahnya. Ya mudah-mudahan ya kekuatan cinta itu ya, Amin. karena cinta dengan Bekti juga cinta dengan kita semua yang masih ada rasa sayangnya tuh nggak akan habis gitu di hati. Perkembangan paling baru apa sih Teh? Perkembangan paling baru yang pasti kalau dari besuk aku yang pertama tanggal 29 Desember itu kan sehari sudah musibah ya. Itu kan memang
masih ups and downs banget, karena dia juga baru siuman waktu itu, belum bisa dikatakan sudah normal gitu. Besuk yang kedua itu tanggal 6 Januari. 6 Januari hari Jumat itu aku baru pulang dari liburan. Terus terang liburannya bukan liburan yang jauh, masih di Indonesia, cuman baru kali ini aku ngerasain tuh liburan yang nggak enak. Meskipun semuanya sudah sangat enak gitu ya, bersama keluarga terutama, tapi hati aku tuh di suasana senang tapi kita nggak tenang gitu. Itu yang aku rasain, bahwa pengen pulang aja, maksudnya pengen, itu pun juga dipercepat, harusnya aku pulang tanggal 6 atau tanggal 7, tapi aku bilang sama Benny gitu, kalau memang udah selesai kita balik aja deh, aku bilang gitu. Akhirnya kita bisa pulang di tanggal 5 dan tanggal 6-nya aku sama Rafa ya kalau sama Rafa ke rumah sakit. Rumah sakit kan, ya kan? Jadi itu pun juga lucu. Memang kalau tahun baru kan aku meliburkan driverku gitu, aku izinkan dia libur mau seminggu, yang penting dia sama keluarga dulu. Terus aku bilang, kakak, mama mau ke Om Inda, kamu mau ikut nemenin atau enggak? Mama ada kerjaan dulu pagi tapi mau ke Om Inda, aku ikut mah gitu. Biasanya anak yang paling males-malesan gitu, aduh mah kan bisa naik Grab, lo bisa nyetir sendiri, biasa itu gitu. Tapi apalagi mama kayak gini. Iya bukan lagi, seru maksudnya kan, bukan serem. Jadi aku ikut mah gitu, dengan dia mau ikut, sementara capek ya habis liburan, aku surprise, oh ya udah deh. Terus pas udah selesai di kerjaan pagi, lanjut ke rumah sakit, aku udah bilang, Kak, mama mau lihat Om Inda, tapi kita nggak berharap akan masuk ya ke dalam. At least bisa ketemu Tante Dila, adiknya Om Inda atau kakaknya Om Inda. Aku turun, mah aku ikut. Oh, dia mau ikut. Aku kaget gitu. Terus ya udah turunnya, ternyata puji Tuhan lagi, alhamdulillah lagi, Dila minta aku masuk ke dalam lihat bukti. Itu surprise banget. Yang pertama aku lihat perubahannya adalah warna kulit ya. Waktu pertama besuk di tanggal 29 Desember itu aku nggak bisa cerita warnanya tuh apa ya. Putih. Dia kan rambutnya juga sok-sok dipirang-pirangin ya. Jadi warna rambutnya dengan warna itu sama waktu di ICU itu di tanggal 29. Tapi waktu di tanggal 6 Januari itu happy karena wow, ininya tuh dia kan kulitnya bagus sebetulnya ya gitu. Dan dia cukup bangga dengan kulitnya kalau lagi sehat. Ininya tuh memerah, terus ini juga udah seneng gitu, sampai aku bilang, cuman aku nggak posting aja, aku gini-gini. Cakep juga ya lu sebenarnya gitu, kurang ajar kata dia gitu. Jadi yang aku lihat tuh kulitnya sudah memberikan tanda bahwa dia semakin baik, karena kan pasti darah juga diharapkan sudah berjalan dengan normal gitu kan ya. Terus yang menyenangkan lagi sudah nggak ada selang-selang di tubuhnya. Udah nggak pakai ventilator lagi, infus-infus udah dicopot. Itu aja sih, bahkan perban yang melilit di kepalanya pun udah nggak ada, cuman tinggal kayak perban besar tapi bukan yang melilit. Tapi itu pasti menyenangkan banget ya melihat sahabat kita sendiri. Nggak ada, aku nggak bisa menggambarkan seperti apa rasa nggak pulang gitu udah. Nggak, tapi aku bisa ngerasain gitu, maksudnya lihat dia datang pada pulang, tiba-tiba dia udah nggak pakai itu lagi gitu kan? Iya gitu, maksudnya aku nangis sih saat itu, cuman kan nggak mau Bekti tahu. Jadi pas tiap netes aku, cuman itu aku bisa bilang itu kayak happy tears ya, happy tears dalam arti kan, hey, dia udah nggak kayak yang seminggu lalu aku lihat gitu. Nyebelin nih kenapa jadi cengeng sih hari ini, kan kemarin udah nggak. Sorry. It's okay. Meluntur deh lumayan kan, bayar makeup mahal loh, sorry ya. Nggak apa-apa ya. Ada kerjaan MC nggak hari ini? Boleh? Nanti tambah ya, tenang aja. Berkah. Setiap aku besok Bekti, aku nggak langsung nyelonong kan, kalau masuk ruang ICU itu ada pintu kayak gitu. Betul. Terus ada pintu lagi mau menuju ke masuk ICU-nya. ICU-nya ke ruangannya Bekti. Jadi aku masuk, Rafa di belakang gitu, dia belakang aku, terus di kusan pintu aku cuman nyender gitu. Terus aku biarkan Dila ke depan duluan, mungkin Dila ngebisikin ada Tendi gitu. Nah yang nyebelin itu ya, Bekti itu kan selalu every single minute itu bercanda. Jadi kadang aku nggak bisa bedain ini orang bercanda atau emang lo sakitnya belum bener, maksudnya bukan belum bener, masih sakit atau sakitnya membawa lo di situasi kayak gini gitu. Pas aku di pintu, aku selalu nyender dulu gitu, terus Dila bilang, ayah ada Tendi. Siapa? Gitu, gayanya Bekti gitu. Tendi, siapa itu Tendi? Tetap ya. Dia kalau bercanda memang begitu. Jadi aku dengan kayak kepala gitu. Aku gini, siapa itu Tendi? Itu dari situ. Aduh bun, aku kan nggak bisa lihat jelas kan.
pandangan mata Bekti itu sampai Masih agak hari kabur ini kan, kemarin aku dapat info masih kabur. Dia kalau lihat orang tuh mesti dari deket dulu sampai dengar suara. Jadi karena aku lihat dia bercanda, ya aku nangis karena dia udah bisa berespon seperti itu. Terus aku nggak deketin dia. Udah jangan bercanda deh. Aku bilang gitu. Kayak lu ya. Terus dia, terus dia gini. I miss you, langsung gitu. Jadi udah bukan yang bener ya lu Indy Barens gitu atau Tandy, dia nggak gitu. Jadi ya kangen lah gitu ya. Terus aku puji-puji, bagus banget sih kulit lo, cakep ya lo sebenarnya gitu. Meskipun hati ini kayaknya gitu ya. Terus ya thank you so much Tandy, lalalala gitu. Memang dia belum fokus matanya. Jadi dia ngomong sama kita, cuma dia kayak gitu masih gitu. Tapi itu menurut aku udah luar biasa gitu. Tidak perlu di Bekti ini Indy, nggak perlu gitu. Udah kita ngobrol banyak, bercanda-bercanda. Yang mengharukan itu ya Kak Alvin adalah Rafa memang masih di pintu juga, masih dia belum masuk. Setelah udah bercanda-bercanda sama aku, ketawa sama aku bilang gini, Bekti ada yang mau ketemu lo, aku bilang gitu. Dia gitu. Selalu setiap ada orang yang mau ketemu dia kayak ada kaget gitu. Aku mesti itu dulu. Kenapa gitu? Tapi dulu juga begitu. Dulu pun juga begitu, bisa Bekti ada mau ketemu lo. Siapa gitu. Jadi sekarang setelannya masih sama. Jadi aku anggap emang mudah-mudahan lo memang begini adanya ya, bukan karena sakit lo gitu. Terus siapa yang mau ketemu lo? Ada yang mau ketemu lo. Siapa? Gitu. Itu udah di situ. Terus Bekti gini, kan aku nggak bisa lihat Tandy gitu. Terus aku sebutin Rafa, dia gini, hah? Terus Rafa masuk, tangannya Rafa megang tangannya Bekti, terus sama Bekti tangannya Rafa diambil, ditaruh di mukanya Bekti, terus dia nangis. Aku ngerti kenapa, karena Rafa itu besar bersama dengan kami, karena waktu itu kan kami punya program Ceriwis yang itu tiap hari di tahun 2003, 24, 25, jadi ya Rafa besarnya sama Bekti, dan dari dulu Rafa manggilnya tuh Ominda, karena kan belum bisa bilang R, sampai detiknya juga manggil Ominda. Nangis Bekti. Emang waktu yang di video aku bikin aku nggak shoot semua, tapi memang dia mengalir air mata tuh memang Rafa itu langsung gitu ngoceh. Lihat itu Yendi? Aduh si Rafa juga sampai diem, dia juga kayaknya nangis di sudut mata gitu. Tapi nggak semua nggak akan mau kasih lihat kita nangis. Betul. Terus ya udah, terus aku cuma bilang Bekti, dia pegangin tangan kita gitu, tangan Rafa, tangan aku, terus Bekti cepetannya keluar dari sini, aku bilang. Ini tempatnya enak banget. Oh yes, of course, ini hotel yang paling gak enak. Dia bilangnya itu hotel. This is not hotel, Bekti. Aku bilang, oh iya, bukan ya gitu. Jadi skip itunya memang masih ada. Cuman kalau kita balikin ke track obrolan kita, dia akan ingat itu. Jadi kan kalau orang yang udah linglung gitu, tiap udah dibalikin dia nggak akan apa sih gitu. Itu udah luar biasa loh. Iya. Terus memang skipnya kalau lagi ngomong dia bisa sedikit kemana-mana. Terus kita balikin lagi dia inget. Terus terkadang loncatnya tuh gini. Aku lagi ngomong apa, tau gini, Tompi mana Tompi? Nggak ada Tompi. Emang gue harus ke Tompi ya? Aku bilang gitu. Dia gitu, yes you have to. Dia ketawa juga? Iya dia ketawa gitu, yes you have to. Sambil merem. Nah kalau merem tuh aku tepuk, buka matanya. Gitu. Jadi dia kadang suka lagi apa terus tau dia diem. Gitu tuh. Aku sedih sih Kak, lihat begitu. Tapi sedih dan mencoba menghibur diri karena aku anggap lo lagi bercanda. Seperti kita dulu. Karena kita tuh kalau dulu suka begitu. Terus kok Tompi sih? Emang gue harus ke Tompi ya gitu? Oh, yes you have to kata dia. Jadi rupanya aku baru ingat kenapa dia ingat Tompi. Jadi waktu sehari sebelum musibah tanggal 28 Desember dia ada kerjaan proyek bersama dengan Tompi. Jadi kayaknya mungkin di memorinya dia ingat itu Tompi, masih ada tercapture gitu. Ya berarti kan sebetulnya good point ya. Maksudnya ada hal-hal bagus yang bisa dia ingat gitu. Ya kita gak bisa lama-lama saat itu, tapi itu benar-benar sekejap tapi rasa yang sedap buat aku ya. Bisa lihat progres Bekti di tanggal 6 Januari itu di hari Jumat. Terus bicara masih skip, masih agak loncat tapi tidak ngelantur ya. Cuman memang kadang pelafalan L dan R masih gitu. Misalnya tadi kan ya gitu. Tapi itu mungkin maksud aku masih ada progres yang memang harus dia pulihkan kembali fasenya gitu. Ya di tanggal 6 Januari itu memang aku mendapat info bahwa kalau keadaan Bekti semakin membaik, dia akan segera dipindahkan ke ruang rawat biasa. Kan aku senang banget ya Kak. Maksudnya
ngelihat dia di ICU aja kan nggak kepengen ya. Maksudnya, aduh maaf, ini cengeng banget hari ini sih. Ngeliat dia di situ aja tuh nggak mau gitu. Kita di rumah aja nggak tega lihat. Iya, terus ngelihat dia harus fight dan mungkin dia nggak tahu kalau dia lagi sakit gitu. Kenapa kok bisa bilang gitu? Karena gini, dia suka gini. Aku mau pipis gitu. Ya mau dan itu loh, itu gila ya, Bekti itu kacau banget. Kacau dalam arti kata gini, dia bisa kayak nggak sakit atau dia suka ngangkat kepala. Itu aja waktu tanggal 29 aku ke sana, aku dateng. Yang dia, pertama itu ya. Aku gini, hey, kita ngeliatnya aja nggak boleh. Iya. Jadi kan dia sebenarnya juga punya energinya luar biasa dan kayaknya juga mungkin dia nggak ngerasa bahwa dia sakit. Tapi gitu. inilah yang bikin dia mungkin kuat untuk lebih cepat baik kali ya. Semoga dan aku ngerasa bukan cuma dari aku, pasti mungkin kalau ada teman lain yang datang itu juga memberi memberi support spirit buat dia gitu. Makanya aku cuma berharap di saat dia di ICU ataupun nanti dia balik ke kamar gitu, semoga dia juga mendapat vibe yang positif, yang nggak ada tekanan, yang bisa membuat dia happy gitu. Karena menurut aku kalau orang yang sedang mencoba untuk mengembalikan apa yang ada dalam pikirannya, emang lo harus ada memori yang bagus gitu sama orang-orangnya. Sebel deh, maaf ya, sama orang-orang yang bisa bikin dia happy gitu loh Kak. Dan itu yang paling penting sih sebetulnya. Iya gitu. Makanya aku nggak menyangka bahwa semua orang itu mendoakan dia gitu. Banyak di luar mereka yang menyayangi kami karena IB Indi Barens Indra Bekti gitu. Makanya di 4 tahun yang lalu kita berkeinginan untuk bikin YouTube channel gitu. Itu semua karena kita kenapa ya setiap Indi pergi orang kasih nanya Bekti mana gitu, bukan nanya Benny mana suami gue, nggak nanya gitu, tapi Randy Bekti mana, harus Bekti terus. Bekti juga gitu, ih gue benci deh semua orang di pesawat nanyain lo, kata si. Iya, jadi aku pikir gini, bikin YouTube aja kali ya, aku bilang gitu. Kata Bekti, Bekti itu orang yang kalau diajak sesuatu langsung cepet responnya. Gak mikir tuh, hayu gitu. Mau entarnya di jalan, makanya yang penting hayu gitu. Nah, jadi aku pikir gini, gila ini orang-orang ya, kita udah gak punya program TV. Kita udah gak punya program. Indi kamu tuh ya. Iya, maaf, ini juga Calvin juga sih. Di luar orang-orang yang memang setiap ketemu kita gitu, aduh kita tuh besar karena kalian loh di Ceriwis saat aku masih gadis, saat aku baru pulang sekolah SMP. Di luar itu ternyata pada saat Bekti kena musibah itu, gila, aku amazed karena banyak banget yang mendoakan dan ternyata mencintai Bekti gitu. Cinta. Iya. Aku tadi bukakan cinta itu menyatukan, mendekatkan, segala macam. Tanpa kenal luar dalam. Betul. Ketulusan Bekti itu akhirnya membuat orang juga tahu bahwa memang Bekti itu orang baik. Orang baik. Aku menilai gitu, kalau Bekti bukan orang baik nggak akan ada orang segini banyak bisa mendoakan dia. Aku mulai kayak gitu. Tapi waktu operasi akan berjalan, ya. Kalau aku nggak salah, Indi nungguin ya di sana ya? Iya, aku nungguin, ya kan? Nungguin dan ya aku puji Tuhan alhamdulillah orang rumah gitu, suamiku cukup mengerti, nggak rewel untuk kok lu nggak pulang-pulang atau apa. Mungkin dia juga ngerti ya bahwa bagian hidup aku adalah si nyebelin ini gitu ya. Jadi aku bilang, Ben sorry aku hari ini mesti ke Bekti ya di tanggal 28. Dimana sebelumnya tuh pagi di tanggal 28 itu, makanya aku mau minta maaf ya sama Bekti. Di tanggal itu di grup kami, kita punya grup namanya IB On Duty. Manajerku Kiki, selamat ulang tahun ya Bekti lalalala gitu. Gak jawab gitu. Oh dia gak nyaut? Gak nyaut, terus aku nyamber. Ditunggu ya kue Natalnya. Kenapa aku mengatakan demikian? Karena baru tahun ini dia tidak mengirimkan kue Natal. Memang nggak merupakan sebuah keharusan, tapi ya kewajiban aja. Tapi baru tahun ini di tanggal 25 Desember itu dia menyampaikan ucapan itu hanya di postingan aku di Instagram dan di kolom komen sama Tanya I love you so much gitu. Ngerasa aneh nggak? Aneh. Aku cuma gini, oh cari gara-gara. Lagi kumat tengilnya. Kami kan selalu begitu ya. Kalau satu nggak tengil tuh kayaknya kurang hidup gitu rasanya ya. Oh lagi kumat tengilnya, aku pikir gitu. Udah aku lagi segini karena bukan perkara kuenya, tapi lu
selalu lupa terus ya gitu. Udah jadi akhirnya tanggal 28 itu aku menyindir lah. Terima kasih ya gue Natalnya atau apa. Nggak berapa lama dari situ Roy ngomong di grup, Tendi Bekti di rumah sakit. Aku nggak menganggap itu serius karena hidup kami itu penuh dengan gimmick dan prank. Bekti itu selalu ada yang bikin gue tuh. Aku pernah Kak di tahun berapa ya gitu. Pokoknya aku pernah lagi mau sebuah event, tahu-tahu aku dijemput sama polisi, Kak. Astaga. Si monyong itu pas hari ulang tahun gue, ya biar gue nggak bikin apa, tetap dredeg dong. Tahu-tahu ada surprise, gitu kan? Iya, gue lempar pakai tas gue. Untung nggak babak belur karena ada Dila di belakangnya. Bu Haji, maaf ya Bu Haji, brengsek banget nggak? Ada polisi satu mobil. Maaf Ibu, kami harus menangkap Ibu. Salah apa gue? Gue mau ke acara party apa? Ya dredeg lah Kak. Padahal tas gue cuma ada softtek sama tisu kali, gak ada apa-apa gitu. Terus wah happy birthday Tendi. Brengsek ya gitu. Dan itu selalu penuh ada kejutan dari Bekti. Ada gitu yang ngerjain. Nah jadi aku pikir ini pun lu mau ngerjain gue nih. Ngeprank. Karena hari Selasa tanggal 27 Desember Dila WhatsApp aku. Tendi kan besok ayah ulang tahun. Besok datang ya jam 12 siang hari Rabu. Aku sih udah segini karena gue datang ke ulang tahunnya. Lo aja gak ngasih kue Natal. Kado boro-boro kue aja kagak ada gitu kan. Ngapain juga gitu loh. Kadang dia pernah kan kirim kado Natal. Aku bilang, Bekti kok ini udah dibuka plastiknya? Iya itu barang endorse. Tapi aku pakai. Jadi buat lo aja deh. Monyong kan. Kan mahal. Karena dia, yang penting kan mahal. Iya, mau marah tapi karena dia polos dan jujur jadi gue gak jadi marah. Gila gue dikasih kado barang endorse bekas dia. Tapi kebayang ya. Kebayang gimana lu bisa gimana? Iya gitu Kak gitu. Jadi ya udah terus ya singkat seterusnya gitu pas kejadian itu. Nah di hari Rabu itu memang aku jam 12 siang aku mau ke tempat yang surprise-nya Bekti itu karena mau celebrate ulang tahunnya dia. Nah di saat sesudah aku nggak buka handphone, aku ada fitting baju di rumah. Kok ada dari timnya dia nelfonin aku terus. Nggak biasa-biasa, cuma aku pikir mau ngerjain gua nih. Nelfon tuh aku lagi fitting jadi aku nggak angkat. Terus aku bilang sama sepupu aku, asisten aku Karen ini kenapa sih si Ati nelfonin gua mulu gitu ya. Angkat aja kali kan gitu. Nggak tahu apaan gitu. Terus sampai miss call tuh banyak. Terakhir udah video call. Ini apaan sih? Oh mau ngerjain gue nih kali ya gitu. Sampai akhirnya udah gedek karena udah terlalu banyak miss call dan video call yang nggak aku angkat. Akhirnya aku angkat. Pas aku angkat, kameranya udah di atas. Yang keluar di situ Bekti pucat banget. Udah di IGD di Abdi Waluyo. Masih mikir bercanda juga Kak aku karena dia pernah ulang tahun kan. Iya pernah pernah dulu juga aku di prank dia ada di mana atau dia lagi pingsan, dia bilang lagi pingsan padahal enggak, cuman pura-pura doang. Tetap pas aku datang dia lagi nih gitu kan. Siapa yang ngira ya? Jadi aku gini, apaan sih? Ini apaan? Aku gitu. Aku ngomong gitu. Tendi, udah jangan bercanda ya lo semua ya, nggak demen gue. Aku masih gitu. Berharap begitu, wah gitu. Cuma kan aku bilang gini, kalau sampai bercanda udah masuk ruang IGD kayaknya aneh ya gitu. Sebegitu di prepare-nya kan nggak mungkin dong gitu. Terus dideketin kameranya pucat banget sih Kak. Udah pucat banget deh suara rambutnya dia itu. Terus, Ti ini ada apa Ti? Aku gitu. Tendi Bekti mesti dioperasi jam 1 siang ini. Aku saat itu cuman masih 60% percaya. Karena ya pertemanan di 20 tahun itu kan selalu penuh dengan jail-jailnya dia gitu. Jadi aku pikir, lo jangan bercanda ya, gue kesana sekarang. Kalau sampai lo bercanda, gue marah banget. Gue bilang gitu. Enggak, Tendi dia si Po Ati panggilannya ya, udah nangis-nangis tahu. Jadi aku beres-beres, masih slow juga karena mau ngerjain gue lo orang jam 12 jangan mau surprisein lo. Apa jangan-jangan lo mau balikin ke gue nih mau ngerjain gue gitu. Karena itu sering terjadi juga. Aku baru menyadari bahwa itu memang bukan bercanda pada saat aku sampai di Abdi Waluyo udah mulai mikir. Oh iya ya, ini bener ya gitu. Masih ada ambulans Bekti belum cabut waktu itu yang bawa dia ke Abdi Waluyo dari MNC. Terus aku gini, kalau emang ini bercanda nih nggak mungkin saya harus pakai ambulans kantor sih perusahaan. Terus aku dibawa sama asistennya. Pas buka lantai 2 ruangan pas dibuka lantai 2 yang aku lihat Dila lagi duduk di bawah. Matanya udah bengkak, nangis. Ini bukan bercanda.
aku bilang gitu. Karena ya selama aku kenal Dila tuh nggak bisa di-set untuk begitu. Dia kan orangnya bukan yang gampang nangis istilahnya gitu. Terus aku langsung nyamperin Dila, aku langsung peluk. Aku peluk kenceng banget. Wah badan dia gemeter Kak, badan dia gemeter. Dia nggak bisa ngomong, aku juga nggak bisa bertanya. Karena menurut aku pengen lihat, nggak usah tanya, aku cuma pengen lihat, aku bilang gitu. Terus aku dibawa, dokter mengizinkan hanya sedetik. Pas aku lihat di ruang ICU, aku baru lihat. Kalau nggak salah ada postingan pertama, aku juga nggak tahu siapa yang posting karena aku nggak bawa kamera. Itu ke posting Bekti lagi di ICU. Postingan itu sebetulnya udah jauh lebih baik karena sebelumnya tuh masih banyak alat-alat lain yang aku cuma bengong gitu, lemes, belum pernah lihat Bekti ya. Kalau lihat Bekti sakit ya pernah lah beberapa kali ya. Cuman lihat dia begitu dan itu di ruang ICU dengan tit gitu gini. Dan di hari ulang tahunnya pula. Dan di hari ulang tahun, aku cuma bilang nanya sama dokter gini, dokter dia nggak mati kan? Itu pertanyaan aku. Itu udah refleks Kak keluar karena yang aku lihat bukan yang seperti Bekti biasanya. Dia nggak mati kan? Udah nggak bisa bedain kata meninggal dan mati waktu itu. Terus aku cuma di ini terus tirai itu ditutup dan aku diminta keluar. Di situ aku ngerasa bahwa oh ini bukan main, ini Bekti nggak bercanda. Aku belum pernah ngerasain tubuh aku nggak ada tulang rasanya, terus nggak tahu mau ngapain. Terus di situ aku ngerasa bahwa gue nggak bisa tuker apapun untuk bikin Bekti keluar dari situ. Gitu loh Kak. Di situ aku baru ngerasa bahwa saat aku duduk, aku cuma gini. Terus aku apa sekarang? Di situ aku ngerasa betapa kecilnya aku untuk nggak bisa minta apa-apa. Karena di sini udah bukan bagian dokter, udah bukan bagian perawat, udah bukan bagian medik segala macam. Udah Tuhan yang kuasa lanjutkan ini gitu. Wah gila, aku ngerasain menit itu lama sekali Kak. Menit by minute sampai keluarga menyampaikan Teni Bekti mesti dioperasi jam 1 ini. Operasi apa aku bilang? Semoga aku tidak salah tangkap ya. Ada jadi di kepalanya Bekti itu harus disumbat koil namanya supaya menutup supaya nggak ada terjadi pecah pembuluh darah yang lain. Ngeri ya. Aku cuma gini. Ini bukan sakit gigi, ini bukan usus buntu, ini bukan apa, ini udah pusatnya kita gitu. Ya aku cuma diem, duduk, ketemu dengan teman-teman yang lain yang kaget semuanya shock. Apa yang terlintas saat itu, Ndi? Nggak ada. Aku yang terlintas itu cuman, aku takut dia pergi aja. I know. Takut aja Kak. Takut nggak bisa di ini ya. Yang aku takutnya emang cuman Bekti jangan pergi ya gitu. Di saat itu ya gitu, bukan maksudnya mendahului Tuhan, cuman karena kita masih ketemu terus di di beberapa kita masih bersama terus gitu. Kebersamaan itu ya kadang sebelumnya juga nggak ketemu tiap hari, tapi ya pasti ya sedihnya dia sedihnya aku, sakit hatinya dia sakit hatinya aku. Aku udah nggak berpikir apakah Bekti sama, I don't care gitu, cuman ya cinta susah, ya. Susah seneng bareng ya. Iya gitu loh. Nah udah sampai ya di situ aku nggak pengen pulang Kak. Nggak pengen pulang sampai di jam. Sampai pada operasi selesai jam 7 malam. Jam 7 lewat ya. Aku masih inget ini posting di grup kita kan ya. Iya. Aku karena kan semua banyak yang bertanya semua tuh di grup. Kan aku pertama yang ngabarin bahwa memang Bekti masuk rumah sakit kan. Tapi kan aku nggak update, nggak tahu update selanjutnya. Iya, aku kesian sama teman-teman semua yang bertanya-tanya dan bingung. Akhirnya aku pikir ya ini update yang bisa aku sampaikan supaya mereka tahu, karena aku juga ada di tempat. Jadi ya aku info bahwa Bekti baru saya operasi, ada 2 tindakan. Semua aku infokan supaya mereka juga nggak rancu dan ricuh gitu di luar sana. Ya aku belum pernah ngerasa bahwa di saat itu yang apa ya selanjutnya. Siap nggak ya aku untuk tahu apa yang akan Tuhan kasih selanjutnya gitu. Begitu banyak if yang ada ya. If selalu dan begitu terus gitu.
Dan tahun baru juga menurut aku nggak, saat itu aku belum pernah berada dalam situasi pergantian tahun yang takut dengan apa yang harus aku tahu nantinya gitu. 31 aku nge-MC, itu pertama kali aku nangis di pinggir menuju panggung, Kak. Aku nangis. Kiki tahu banget bahwa dari pagi tuh aku yang JR, dari siang aku JR blow on gitu ya, gitu. Berusaha untuk nggak setting bahwa aduh gue lagi berduka, nggak penting ya. Aku nggak butuh simpati orang karena aku lagi bersedih, nggak, justru depan orang aku ini apa tapi tolol gitu akunya, kayaknya kok gue dongo banget dikasih tahu ulang lagi gitu. Sampai akhirnya make up, sampai yang make upin aku abang sampai bilang jangan nangis karena nggak bisa gue make upin. Udah gitu. Karena waktu tanggal 31 itu Kak Bekti drop lagi soalnya. Drop, tensi dia naik. Iya, tensi dia naik, terus dia mau buka perbannya, itu yang menyedihkan maksud aku. Sampai ya harus dilakukan, dia harus diikat sementara tangannya. Sedih Kak. Inginnya ada di situ, meskipun nggak di sebelah Bekti, tapi gue ada di depan pintu lo nih. Tapi kita make sure bahwa kita tahu bahwa sahabat kita nggak apa-apa iya, gitu. Itu tahun baru yang menurut aku, aduh aku udah nggak perlu lagi denger kembang api apa ya. Cuman pengennya kalaupun aku harus tidur sebentar bangun tuh Bekti udah sembuh dan udah nggak di situ gitu. Itu yang paling nggak enak sih. Tapi sebetulnya apa sih yang terjadi? Dia memang ada darah tinggi atau bagaimana? Kalau soal ada darah tinggi atau enggak ya riwayat itu aku nggak detail lah ya gitu. Tapi yang sering sekali dia keluhkan pusing terus. Makanya waktu Bekti masih ada di program Besti, dia sampai marah sama aku karena aku begitu bawel. Bukan bawel, malah kalau kita ketemu aku pasti marah gitu. Aku bilang, lu pikir lu hebat ya badan lo? Lu tadi malam baru pulang Besti itu jam 12:30 loh Bekti. Iya. Dia sering ketemu aku kalau syuting, aku selesai syuting dia baru mulai syuting ya. Pulang 12:30 dan lu pulang rumah lu kan jauh ya. Terus lu masih siaran lagi. Aku bilang gitu. Terus ya udah sih tahu kan Bekti kalau ngomong gitu. Gue bilangin ya lo ya. Ya aku sebut kalau ada apa-apa lo mati siapa yang mau urus, gue bilang gitu. Udah ya berisik banget lo. Ya pasti begitu. Terus sampai ada di satu kesempatan kita kerja dari pagi sampai sore. Nah pada di sebuah sore itu Toto dia mengeluh, aku pusing banget nih, aku pusing banget. Aku pikir bercanda kan ya sebegitu ya gitu. Misal lagi minum air putih, aduh aku pusing banget, pura-pura pingsan. Kan sering begitu. Iya gitu, iya. Nah pas di tanggal itu dia begitu tuh, di hari seminggu sebelum kejadian kali ya. Aku pusing banget Tendi, aku pusing banget gitu. Jam bercanda dia Bekti ya gitu, karena kita selalu dalam bercanda terus. Tendi aku nggak bercanda ini, aku pusing banget, sakit banget gitu. Sampai akhirnya dia bilang, aku ke dokter dulu ya gitu. Nah memang pada saat kita syuting, lokasi dokter pegangannya Bekti lah ya, itu ada deket dia gitu. Ada deket lokasi kita, jadi dia sampai diinfus Kak. Astaga. Dokter sampai bilang bahwa ini Bekti kurang tidur. Oke, kecapean kurang tidur dan dia memang ada obat yang mesti diminum lah gitu. Ya, Pak, udah butuh 2 jam supaya dia balik ke lokasi. Pergi dengan keadaan sempoyongan dan sakit, balik lagi udah, halo, I'm back. Kan kesel ya. Gue gini, lu sakit gak sih? Lu acting ya gitu. Tapi ada momen dimana yang kalau kita juga mungkin pernah ngalamin di kita capek, lagi sibuk-sibuknya, kita memang tetap harus tampil kan. Betul. Kita ke ini dulu, obat sebentar, halo, habis itu balik lagi gitu kan. Ada lah, tapi ini memang. Tapi Bekti selalu begitu memang. Jadi Bekti itu kalau kerja dia happy sekali. Satu hal yang aku salut ya dari Bekti, manusia kali ya, apalagi perempuan kan suka ada ini ono-nya, kadang teknisnya nggak bener emosi atau mungkin krunya nggak ngebrief bener gue emosi gitu. Bekti tuh nggak pernah emosi. Itu yang aku salut hebat, gitu ya. Misalnya bilang, Bekti ini apa sih maksudnya? Udah biar kita. Jadi dia menenangkan gitu. Ada suatu kali dia lagi mengeluh pusing hebat.
dia kan selalu menganggap aku sofa ya, jadi dia tiduran terus sini. Ada tempat duduk, ada apa dia pasti tidur sini. Kenapa sih sini terus? Ya kan tadi kan kayak sofa. Mau tabok kan nggak mungkin ya orang lagi kayak gitu. Dia tidur gitu, tidur, sampai tidur bener Kak, sampai gini. Ya Allah. Sampai tidur, bener tidur. Terus Bekti kita udah mesti kerja. Oh iya, dia bisa gini. Oke, let's go on stage. Hebat ya. Terus sambil di panggung tuh aku gini, tadi namanya lu pusing. Syah. Nanti udah kebalik ke backstage. Baru gitu lagi. Gitu lagi. Aduh, tadi pusing. Ya udah lu gak usah kecentilan dong. Kadang dia suka joget-joget, apa heboh gitu. Terus udah hanya. Mungkin pada dasarnya memang dia over exhausted kali ya. Iya, mungkin juga ada hal seperti itu yang akhirnya membuat dia musibah itu datang gitu ya. Karena menurut aku untuk kondisi penyakitnya Bekti itu kan pasti badannya juga udah ngasih sinyal. Betul. Udah ngasih tahu gitu. Lu tuh mesti istirahat gitu. Mungkin dimulai dari pusingnya atau apa yang Iya, sebelumnya nah juga. dulu setiap aku pergi sama mobil sama Bekti gitu ya, pasti kita tuh nggak pernah ngobrol, pasti ngobrol bercanda. Beberapa bulan terakhir ini kalau kita pergi bareng, aku pindah ke mobil Bekti. Bekti gua ada mobil lo ya? Ya boleh dong. Dia duduk, aku masuk mobil, baru mau duduk tutup pintu dia udah gini. Apa ya? Begini, ish, lu udah tua banget ya gitu. Paling gue bercanda gitu. Udah dia kata dia gitu. Pasti dia gitu. Gue bilang, Bekti kok lu sekarang tidur terus sih gitu. Emang waktu tidur lu tuh kurang. Makanya lu boleh kali ngobrol sama tim Besti. Aku bilang gitu. Minta jamnya itu. Udah gak apa-apa jam segitu juga oke. Jadi terkadang cintanya dia sama pekerjaan itu membuat dia lupa bahwa badannya juga ada yang perlu dia cintai. Gitu loh Kak. Jadi satu sisi aku salut dengan kemampuan dia untuk bisa total dalam bekerja. Satu sisi juga aku kagum gitu dengan situasi dia bahwa orang tuh nggak boleh tahu bahwa dia lagi sakit. Gitu. Cuma kan kalau udah gini siapa Kak yang mau disalahkan, nggak ada kan. Aku nggak bisa nyalain itu sih gara-gara lu ini, gara-gara lu itu, kan aku nggak bisa gitu. Apa yang terjadi dengan segitu banyak kerjaan yang dia miliki? Dengan pandangan orang bahwa dia memiliki segalanya. Maksud dari sisi finansial? Iya, apakah benar-benar memang Bekti mengalami kesulitan dalam finansial sehingga memang harus secara Bekti memang senang bekerja. Iya. Bahkan terkadang kerjaan yang nggak ada duitnya pun dia ambil. Itu makanya tadi aku bilang ini orang kalau udah seneng kerja apa juga dia ambil karena dia happy. Dia pernah bilang gini, kok kalau kerja happy Tendi, kalau duitnya lebih happy lagi, dia bilang gitu. Dia selalu ingin membahagiakan keluarganya dengan cara, kalaupun misalnya pekerjaan itu imbalannya atau fee-nya mungkin tidak besar, dia akan tetap ambil karena dia akan berikan itu buat keluarganya. Mungkin itu bentuk cintanya dia yang bisa dia buktikan untuk membahagiakan istrinya, untuk membahagiakan anaknya supaya semuanya itu tidak merasa berkekurangan. Aku melihatnya bahwa terkadang Bekti terlalu besar cintanya sama keluarga sampai apapun dia lakukan melupakan diri sendiri. Hanya untuk keluarganya, bahkan untuk dia pun nggak dia pikirin gitu Kak. Yang mungkin itu juga akhirnya sekarang menimbulkan banyak sekali orang yang punya sudut pandang yang macam-macam pikiran-pikiran atau statement atau hujatan yang terkadang menurut aku di saat orang lagi punya musibah, kalau lo mau bantu ya bantu aja. Karena kalau kita baca komen-komen ya, itu sedih sih Kak. Itu dia. sedih. Aku cuma gini, bayangin kalau kita yang jadi posisi Dila, baik atau buruk pandangan orang tentang Dila gitu ya. Kita yang ada di posisi itu, kita lagi kalut, kita nggak tahu apa yang mesti kita lakukan dengan suami kita, terus udah dihujat gitu. Double banget beban kita istilahnya gitu. Ada istri, ada kakak, ada adik, ada bapak, semua itu betul, ada anak. Betul, iya. Jadi ya, kalau bicara Bekti berkekurangan atau tidak, ya aku nggak bisa sejauh itu intinya. Pada prinsipnya ya mungkin ada hal yang Bekti lupa, dia juga perlu bahagiain diri dia sendiri.
Itu dia ya. Ya. Di samping kita membaikkan keluarga, tentu kita harus membaikkan diri kita sendiri dulu. Iya. Ada doa dan pesan mungkin Kak. buat Bekti. Kalau doa itu kayak dari setiap nafas yang keluar dari aku tuh udah aduh. Dari yang ngomong sopan, dari nyet, males deh gue liat lo, dari bahasa-bahasa kita gitu ya, itu keluar setiap hari, setiap saat. Doa itu pasti doa yang diharapkan juga sama semua teman-teman lainnya, Kak. Doa yang pengen Bekti selain bisa pulang ke rumah, Bekti bisa kembali lagi seperti dulu. Utuh tak kurang apapun. Amin, gitu. amin ya Allah. Intinya gitu, karena kalau Bekti sudah bisa kembali seperti dulu, Bekti akan tahu betapa banyak orang yang cinta sama Bekti. Dia harus tahu itu. Dan aku pengen dia juga tahu bahwa dia harus bisa cinta sama diri dia sendiri. Dan kekuatan cinta pada diri sendiri itu yang paling kuat ya. Iya. Di samping cinta kita berikan buat Bekti. Betul. Dan terutama dari sahabatnya. Terima kasih, Kak. Ini dari Bekti buat Indi Barem. Kalau Bekti kasih bunga ini ya, biasanya bunganya plastik. Thank you. Aduh, amin, kita doain sama-sama ya. Terima kasih. Amin ya Allah. Thank you. Sampai jumpa. Bekti, cepat sehat ya.